wabarakatuh. Kami dari kelas 11D SMA IPS akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Permasalahan IPM di Madura. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah, Saya Manal, dan saya Rifki Faida. Baik, pembahasan pertama akan dibawakan oleh Manal Arif. Abstrak. Indeks pembangunan manusia di Madura berdasarkan tipologi klasis. Indeks pembangunan manusia adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Pulau Madura menarik untuk diteliti karena berdasarkan indeks pembangunan manusia. Kabupaten-kabupaten di Madura menempati ranking terendah antara kota dan kabupaten lain dari di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah metode triangulasi. Menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik 4 kabupaten di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sampang. Primer hasil wawancara dengan beberapa narasumber, hasil penelitian menunjukkan bahwa tipologi pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura terbagi menjadi 3 kuadran, yaitu 1. Kuadran pertama, daerah cepat maju dan cepat tumbuh, adalah Kabupaten Pamekasan. 2. Kuadran 2, daerah tertekan, adalah Kabupaten Sumeneb. Kuadran ketiga, daerah relatif tertinggal, adalah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan kualifikasi dari 5 tahun sebelumnya. Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Sampang stagnan. Adapun Kabupaten Bangkalan justru mengalami kemunduran. Baik, pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Safina. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang masalah. Terikat dari pembangunan adalah upaya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, sejahtera, mandiri, berkeadilan yang didasari oleh iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hakikat pembangunan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pembangunan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di segala aspek yang dilakukan dengan terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta memperhatikan dan menyesuaikan dengan perkembangan sosial. Dan yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah kami dikemukakan, kami merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam paper kita, yaitu 1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Pulau Madura. Yang kedua, bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan di Pulau Madura. Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Pulau Madura. Dan yang ketiga yaitu tujuan pembahasan masalah. Tujuan pembuatan paper ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Pulau Madura. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan di Pulau Madura. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Pulau Madura. Baik, pembahasan yang ketiga yakni akan dibawakan oleh Rifki Faida. Bab 2 pembahasan. 1. Bagaimana Bab 2 pembahasan. 1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Pulau Madura. Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder tentang indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan persentase kemiskinan. Data diperoleh dari data panel
dari 33 provinsi di Indonesia selama 40 tahun dari tahun 2011 sampai 2014. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi dengan menggunakan random effect berdasarkan hasil uji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 2. Bagaimana pengaruh indeks domestik regional bruto terhadap kemiskinan di Pulau Madura? Menurut Suparlan 2000 dalam Pratama 2014 memberikan pengertian tentang kemiskinan, yaitu di mana suatu keadaan yang serba berkekurangan harta dan benda yang diderita oleh masyarakat yang berada di lingkungan yang serba miskin dan kekurangan dari berbagai aspek seperti uang, modal, pengetahuan, kekuatan, akses terhadap fasilitas umum maupun dalam hal kesempatan dalam perusahaan dan pekerja. Dengan begitu tiga kemiskinan juga merupakan salah satu faktor penghambat seorang dalam melakukan sesuatu dalam menjalani kehidupan, di mana mereka hanya bisa menerima keadaan tanpa melakukan apapun, sehingga mereka tidak bisa berusaha lebih keras lagi agar bisa meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik lagi. Menurut Andre Bayoala 1981 dalam UD 2007 menyatakan terhadap beberapa aspek kemiskinan, yaitu 1. Bahwa kemiskinan sifatnya multidimensional, mereka menyangkut karakter manusia yang memerlukan berbagai dimensi kehidupan. Kemiskinan meliputi aspek primer, yaitu miskin aset organisasi sosial politik, pendidikan dan keterampilan, dan juga aspek sekunder, yaitu miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi kemiskinan. Juga menyangkut berbagai dimensi diantara berupa kekurangan protein dan kalori, malnutrisi, sarana perumahan yang tidak sehat, pendidikan yang tidak memenuhi standar kualitas, dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Pembahasan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mana. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Pulau Madura. Terjadinya pengangguran di suatu negara dapat dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan di suatu wilayah tertentu tidak dapat mencukupi jumlah angkatan kerja, atau jumlah pemerintah lapangan pekerjaan dan penawaran lapangan pekerjaan tidak seimbang. Oleh karena masyarakat yang tidak bisa bekerja mencari alternatif lain untuk mendapatkan pendapatan sehingga kebutuhan seorang tersebut bisa mencapai. Hal tersebut terjadi dikarenakan akibat bertambahnya jumlah pertumbuhan tenaga kerja melebihi jumlah kesempatan kerja. Terdapat efek buruk dari pengangguran adalah menyebabkan kurangnya pendapatan yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga bisa mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai. Semakin turun kesejahteraan masyarakat diakibatkan oleh pengangguran yang ada, maka peluang untuk terjebak ke dalam kemiskinan akan meningkat. Ketika pengangguran di suatu negara buruk yang terjadi, kekacauan sosial politik selalu berlaku dan bisa menimbulkan efek buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Masalah pengangguran dan kemiskinan seringkali terjadi bersama, karena kedua masalah ini berkaitan dengan kualitas sumber daya yang dimiliki dalam suatu wilayah. Pengangguran juga merupakan masalah perekonomian yang dapat mempengaruhi secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Yang pertama, indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2014-2018. Yang kedua, pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2014-2018. Yang ketiga, kesehatan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
pendidikan terhadap kemiskinan Indonesia pada tahun 2014-2018. Saran. Pendidikan menurut etimologi pendidikan ialah proses melatih kemampuan individu atau diri sendiri. KBBI menjelaskan pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya penjajahan dan pelatihan. Dalam kasus ini, selain meningkatkan angka RLS, kualitas pendidikan juga menjadi hal yang penting untuk meningkatkan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan lebih selektif memiliki tenaga kerja profesional, sehingga dapat melahirkan peserta didik yang tidak hanya memamatkan pendidikan, namun dapat bersaing di dunia kerja. Pemerataan pendidikan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan pemerintah agar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Baik, presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.